Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di konten kali ini, admin akan memulai konten bahas-bahas ringan soal yang sedang seru-serunya dibahas oleh banyak orang. Sekaligus konten ini adalah konten baru yang berupa selingan dikala admin lagi gabut-gabutnya buat konten. Seperti yang kalian lihat pada thumbnail video ini, kalau admin akan bahas sedikit tentang manga kontroversi yang sedang naik daun, yaitu Suumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok. Di mana manga ini cukup sensitif, apalagi kita yang tinggal di Indonesia, yang terkenal dengan masyarakatnya yang sangat menomorsatukan persoalan agama dalam berbagai hal. Dan untuk itu, kita akan bahas Suumatsu no Valkyrie dengan singkat. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Suumatsu no Valkyrie adalah manga genre action yang menampilkan banyak sekali adegan kekerasan sadis di dalamnya. Pertarungan yang disajikan juga bisa dibilang cukup ekstrim, karena banyak sekali panel-panel berdarah dan depresif yang ditampilkan. Suumatsu no Valkyrie adalah manga yang admin anggap sangat berani, karena selain menampilkan sejarah umat manusia, manga ini juga menampilkan sosok yang dianggap sebagai dewa, atau sosok yang dituhankan oleh beberapa agama di dunia. Tidak main-main, kisah dewa-dewi yang ditampilkan bersumber dari referensi yang valid dan diakui oleh agama yang bersangkutan. Sehingga tidak heran kalau kita sebagai umat yang beragama merasa cukup sedikit ada rasa sensitif pada saat membaca chapter demi chapter. Tak tanggung-tanggung, hampir semua agama baik itu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan bahkan beberapa keyakinan lain di luar negeri pun semua dapat terwakilkan di Suumatsu no Valkyrie ini. Entah kesambet jin apa kreator ceritanya, yang jelas ini adalah sebuah tantangan yang sangat ekstrim apabila si pembuat tidak berhati-hati dalam menyusun karakternya sebaik mungkin. Dari tadi admin hanya memaparkan penilaian, tapi hampir lupa tentang premis dari cerita Suumatsu no Valkyrie. Jadi, Suumatsu no Valkyrie menceritakan kisah di mana setiap 1000 tahun, seluruh dewa di alam semesta dikumpulkan dalam suatu event untuk menentukan bagaimana nasib manusia ke depannya. Apakah dilanjutkan atau dimusnahkan saja? Yang dalam hal ini, mereka rapat untuk melaksanakan kiamat atau tidak. Alasannya karena para dewa-dewi merasa geram setelah melihat perilaku manusia yang merusak alam, sehingga keseimbangan dunia semakin kacau. Nah, dari premisnya saja sudah sangat sensitif, belum kalau nanti kalian baca di setiap chapternya. Nah, rencana tersebut akhirnya disetujui oleh mayoritas peserta rapat. Namun datanglah sosok karakter utama kita, yaitu seorang Valkyrie, atau dikenal sebagai Brunhild. Brunhild mengajukan pendapatnya bahwa para manusia perlu diberi kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki kerusakan yang sudah diperbuat. Merasa mungkin rujukannya tidak diterima, maka si Brunhild ini memprovokasi para dewa untuk melakukan duel dengan manusia. Merasa tidak terima, seluruh peserta akhirnya setuju dengan usulan Brunhild dan dimulailah kisah Suumatsu no Valkyrie yang menyajikan pertarungan antara dewa dan manusia atau duel antara sang pencipta dan ciptaan. Lalu disiapkanlah 13 dewa dan juga 13 manusia terkuat sepanjang sejarah. Nah, kalau menyinggung soal dewa, pastinya sudah tidak diragukan lagi soal kekuatan dan kuasa yang dimilikinya. Namun untungnya para manusia yang sudah disiapkan ini juga memiliki bantuan berupa Volon atau senjata yang berasal dari penyatuan seorang Valkyrie. Pertarungan ini menjadi semakin menegangkan ketika kita tahu bahwa hasilnya akan berakhir menjadi dua kemungkinan. Jika manusia menang dengan kemenangan minimal 7 kali, maka nasib manusia akan tetap dilanjutkan. Namun jika sebaliknya, para dewa yang menang, maka sesuai rencana manusia harus musnah. Wow, sepertinya ini tidak hanya memancing emosi antar karakter yang ada di dalam manga, namun juga memancing emosi dari para pembaca yang di kemudian hari mulai membentuk kubu-kubunya tersendiri. Ada yang memihak sang pencipta dan ada juga yang memihak manusia. Apapun itu, Suumatsu no Valkyrie hanyalah hiburan semata. Oke, tak lengkap rasanya kalau admin tidak memberi spoiler tentang isi manga. Jadi di pihak para dewa akan diwakili oleh Zeus, Buddha, Loki, Apollo, Poseidon, Susanoo no Mikoto, Thor, Bishamonten, Anubis, Odin, Beelzebub, Shiva, dan Herakles, yang masing-masing akan diceritakan bertarung dengan manusia, walaupun nanti diselingi beberapa side story yang menceritakan tentang perjalanan eksistensi si dewa, sesuai dengan yang diyakini oleh penganutnya. Lalu di pihak manusia, nantinya diwakili oleh Qin Shi Huang, King Leonidas, Nikola Tesla, Sasaki Kojiro, Raiden Tamemon, Adam, Grigori Rasputin, Lubu, Okita Souji, Michael Nostradamus, Shimo Haiha, Sakata Kintoki, dan Jack the Ripper. Mereka juga akan ditampilkan pertarungan epiknya, serta side story yang menceritakan sejarah kehidupan mereka semasa hidup. Dan beberapa dari pertarungan yang dilakukan sampai saat video ini dibuat, rasanya cukup adil. Dimana saat video ini dibuat, pertarungan antara mereka sudah mencapai skor 3-2. Admin awalnya mulai merasa bahwa manga ini agak datar setelah melihat beberapa pertarungan seperti direpetisi dengan konsep yang berbeda. Namun lama-kelamaan, mulailah ini manga memasuki babak yang semakin membuat seru jalan ceritanya. Seperti contohnya Buddha yang dianggap berkhianat oleh Loki karena memihak kepada manusia, dan Sasaki Kojiro yang berada di pihak Buddha. Ini menjadi misteri baru di manga ini, sehingga akan sangat menarik untuk mengikuti jalan cerita Suumatsu no Valkyrie ini. Berbicara soal arc, terus terang admin sangat menyukai arc di mana pertarungan antara Adam versus Zeus atau bapak dari seluruh umat manusia versus bapaknya para dewa. Ceritanya sangat menyentuh hati sampai admin yang membacanya nangis-nangis lihat perjuangan Adam sebagai sosok yang diyakini sebagai manusia pertama. Namun ya, mengingat yang disinggung ini sosok Adam, yaitu sosok yang dikenal oleh kita kaum Muslim, Nasrani, dan Yahudi,
Jadi ya cukup sensitif juga, sampai admin setelah membaca arc ini pernah buka-buka kembali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Adam. Mungkin saking kerennya arc Adam versus Zeus ya, tapi arc lain tentu saja tidak kalah keren. Maka dari itu, admin merekomendasikan ke kalian yang belum baca manga ini, coba saja untuk membaca 2-3 chapter saat liburan. Sebenarnya ada rencana dari 2020 kemarin, admin ingin bahas ini sebagai konten lain selain Boku no Hero Academia. Namun sekali lagi, admin tekankan bahwa manga ini benar-benar sensitif dan perlu berhati-hati saat dibahas, karena sangat berisiko. Bisa-bisa admin dikenai pasal penistaan agama. Admin juga ingin sampaikan bahwa manga ini adalah manga yang diperuntukkan untuk kalangan yang sudah cukup umur dan sudah cukup dewasa dalam menanggapi hal sensitif yang berbau agama. Kesimpulannya, manga ini adalah suatu gebrakan besar yang sangat ekstrem karena membawa-bawa suatu entitas yang dianggap agung oleh banyak orang. Terlepas dari itu, manga Sumatsu no Valkyrie mengajarkan kita bahwa kita sebagai sesama manusia harus saling bersatu. Tak ada cerai-berai apalagi melakukan tindakan rasisme. Karena pada dasarnya, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.